Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi وأعد علينا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Terusannya kemarin yang belum selesai, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Sudah dimaknai belum? Wa jazaa'u sayyi'atin utawi balasani Allah iku sayyi'atun Allah mithluha kang sepadani sayyi'atin. Sayyi'ah pertama rujuknya. Faman mungko utawi sapani wong iku afa memaafkan sapa man wa aslahalan gawe bagus sapa man fa ajruhu mongko utawi ganjarani man iku 'alallahi ing atasi Allah. Innahu saktemani Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah adz-zalimina ing pira-pira wong kang zalim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dari perbuatan jelek itu sayyi'atun mithluha, kejelekan sepadan. Misal, kalau kalian dibuati elek oleh orang, misalnya sampean dijewer, maka jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, kalian boleh membalas dengan jewer. Kalau sampean diantem, sampean boleh membalas ngantem. Tapi ingat, kalau diantem satu kali, balasnya berapa kali? Ojo sampai lebih balasannya. Nah, kalau lebih itu ada perhitungannya. Nah, kalau sampean diantem dengan bobot kecepatan itu namanya zalim kamu. Kamu diciwit, maka kamu boleh membalas menciwit. Nah, itu namanya syariat. Tapi lanjutan ayat ini faman afa, apa artinya? Barang siapa memaafkan kesalahan orang yang berbuat sayyi'ah kepada kita, bahkan mungkin wa aslahah, membalas perbuatan sayyi'ah itu dengan perbuatan yang lebih baik. Orang yang seperti ini tidak membalas perbuatan jelek dengan perbuatan jelek, justru memaafkan bahkan berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek, fa ajruhu 'ala Allah. Ganjarane piro? Berapa banyak pahalanya? Gak kehitung, pokoknya terserah Allah. Apa maksudnya? Banyaknya hitungan dari pahala itu tidak bisa dihitung oleh malaikat. Saking wakehi. Sebab apa anak-anak? Biasanya orang itu yang paling mungkin bisa dilakukan itu adalah hanya sekedar memaafkan. Tidak, apa itu? Hanya memaafkan. Tak kira STMJ, makanya saya tanya. Ada orang yang bisa menahan diri, yang bahasa Al-Quran itu sebenarnya ada yang pas seperti ini, al-kadhiminal ghaidah. Al-kadhiminal ghaidah itu menahan muring-muring. Apa artinya menahan muring-muring itu? Dia sebenarnya muring-muring, dia sebenarnya mangkal, tapi kemangkalannya itu dia tahan, tidak diluapkan. Itu namanya al-kadhiminal ghaidah. Yang kedua, wal afina anin nas. Apa artinya wal afina anin nas?
Dia dielei oleh orang, dibuati jelek oleh kawannya, tapi dia tidak hanya sekedar menahan muring-muring, justru dia memaafkan kawannya yang bersalah kepadanya. Ini akhlak santri banget ini. Sandalku hilang, aku golek sing luwih apik, itu namanya duduk itu. Faman wal afina anis nas. Yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Al muhsinin itu balasannya adalah Allah cinta. Kalau Allah cinta itu apapun yang diinginkan oleh hamba itu pasti diberikan oleh Allah. Bahasa di sini fa ajruhu 'ala Allah. Ganjarannya terserah Allah. Makanya anak-anak, suatu saat ada seorang sahabat, dia punya budak. Budaknya itu tiba-tiba ora manut perintai. Nganterno kopi, kopinya ditumpahin. Budak seperti itu. Tapi dia ingat al-kadhibinal ghaidah. Apa artinya? Dia menahan amarah, tidak marah pada budaknya. Akhirnya oleh budaknya cangkirnya dijatuhkan, pecah. Marah enggak jadi marah. Wal afina anin nas. Budaknya pintar. Al kadhiminal ghaidah, pecahin. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kata sahabat, kamu merdeka. Apa kamu merdeka? Gara-gara marah, mangkel, terus wal afina anin nas, saya maafkan kamu, wallahu yuhibbul muhsinin, saya merdekakan kamu. Jadi ini luar biasa ini. Jadi anak-anakku saya ulangi sekali lagi. Kadang-kadang Allah mengirim kawan yang menjengkelkan untuk kamu karena Allah ingin memberi pahala kamu lewat kawanmu itu. Apabila kamu satu al-kadhiminal ghaid atau jazaa'u sayyi'atum mithluha, atau kamu al-afina anin nas faman afa, atau wa aslaha. Jadi kalau seandainya ketika kamu mundok seperti ini ada kawanmu yang bikin jengkel kamu, itu sebenarnya apa? Allah sedang ingin menaikkan derajat kamu, Allah sedang memberikan kesempatan kepada kamu untuk memberi pahala, fa ajruhu 'ala Allah, atau wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kawannya usil sama kamu, kamu boleh balas usil, atau kamu maafkan keusilannya, atau kamu belikan dia bakso. Itu namanya wallahu yuhibbul muhsinin. Loh, begini ini diajarkan oleh Abah Jamal. Abah Jamal itu kalau ada orang yang tidak baik kepada beliau, anak-anaknya itu diajak ketika lebaran itu pertama kali yang didatangi adalah orang yang tidak baik itu. Bahkan kadang-kadang beliau membawa hadiah, membawa BHS, membawa jajan. Ini namanya luar biasa. Kalau saya masih belum bisa seperti itu, paling wal afina an sepurani nggih, ya wis tak sepuro. Saya maafkan tapi tidak saya lupakan, kan begitu kan kalau kita. Maaf boleh tapi melupakan jangan. Ya, itulah tingkatan kita. Tingkatan kita masih tingkatan pemula. Jadi orang bertakwa itu tingkatannya satu, pemula. Pemula itu apa artinya, Nak? Al-kadhiminal, itu loh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina u'iddat lil muttaqin alladzina al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tingkatan orang bertakwa itu paling tidak 3. Dilihat dari ketika ada orang berbuat jelek kepada dirinya. Yang pertama, menahan amarah. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, berbuat baik. Al-muhsinin. Yang muhsinin itu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi itu urusannya kalau kita. Terakhir ayat ini tutup, innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah
tidak senang terhadap orang-orang yang berbuat dolim. Siapa orang yang berbuat dolim itu? Pelaku kejelekan itu satu. Yang kedua, pembalas kejelekan itu masih dianggap dolim. Terus, walaman intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Walaman lan yakti utaweni wong intasara kang males sapa man ba'da dzulmihi ing dalem sakwisine zalimiman faulaika mungkau utawi mengkunu man iku ma alaihim ora ono iku ing ngatasi ulaik min sabil utawi dalan au tetrapan. Innamas sabilu angin pastini utawi tetrapan iku alal ladzina ing ngatasi wong akeh yadzlimuna kang padha zalim sapa alladzina annasa ing menungso wa yabghuna lan lacut sapa man fil ardi ing dalam bumi bighairil haqqi kelawan tanpa hak. Ulaika utawi mengkunu alladzina lahum iku kedue alladzina adzabun utawi siksa alimun kang pedih. Walaman yakti utawi wong sabar kang sabar sapa man wa ghafara lan ngapura sapa man inna dzalika sa'tamani mengkunu sabara wa ghafara iku lamin azmil umur iku lamin asmil umur yakti kokohe perkara kang den suprih syara. Wa qala Allah Ta'ala, ini pembahasan yang lain. Wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba' wala tatamannaw lan ojo arab sapa sira kabeh ma ing perkara faddala kang awe faddal sapa Allah bihi kelawan ma ba'dakum ing sebagian sira kabeh ala ba'din ing atasi sebagian kang liya. Lirijali iku kedue pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian mimma saking perkara-perkara iktasabu kang nglakoni sapa rijal. Walin nisa ilan iku kedue pira-pira wong wadon nasibun utawi bagian mimma saking perkara-perkara iktasabana kang nglakoni sapa nisa ing ma. Was'alu lan jalu sapa sira kabeh Allah ing Allah min fadlihi saking fadli Allah. Innallaha sa'tamani Allah iku kana anu sapa Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci-wici iku aliman zat kang maha pirsa. Pertama, ayo kita lihat wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian mengharapkan apa-apa yang telah Allah berikan, apa-apa yang Allah anugerahkan terhadap sebagian di antara kalian di atas sebagian yang lain. Agak susah kalau kalau diterjemahkan. Ini ayat muncul karena ada perasaan iri dari orang-orang terhadap nikmat orang lain. Contoh, perempuan-perempuan ketika melihat laki-laki itu, wah enak ya dadi wong lanang. Turu tok. Wah enake dadi wong lanang, titip tok sing hamil ibuke ngene kan. Bapake awake dhewe kan titip habis itu sing hamil ibuke.
ngelahirno ibuke, habis ngelahir dititipi maneh kali bapake ngono. Wah enake dadi bapak titip tok, ibuke sing koyo ngono sorone. Makanya umuka tingginya ibu. Katanya anak laki-laki, wah enak ya dadi wong wadon, santri putri itu wah enak. Oh, gak ono prei ini 7 hari gak jamaah, gak setor. Wah enak. Saya dulu juga begitu ketika kecil. Kakak saya itu perempuan semua 4. Oleh abah dibelikan anting emas. Terus dibelikan kalung bandul emas. Dibelikan gelang emas. Terus dibelikan cincin emas. Saya bilang, wah enak jadi perempuan. Ono kalung, ono anting, ono gelang, ono cincin. Habis itu ditambahi lagi sama abah kakinya itu loh dikasih gelang, apa namanya itu, gelang kecil kakinya itu loh. Binggel bahasanya Madura itu. Kayak ngono enak arek lanang dikei jam seko nang kiri dong. Katanya ibu ketika saya protes seperti itu kepada abah almarhum, ibu saya tersenyum. Ya wes, besok biar oleh abahmu dibelikan anting-anting, kamu belikan kalung, mau enggak dibelikan kalung? Makanya dulu kan masih banyak orang yang laki-laki pakai kalung itu loh ya, laki-laki itu namanya karena iri pada perempuan. Ada enggak laki-laki yang pakai anting-anting? Oh, no, saya kadang-kadang anting-antingnya gak sitok terus sak kuping. Bahkan kadang-kadang bukan hanya kupingnya yang dikasih anting-anting, hidungnya juga dikei. Kadang-kadang gak cukup hidung, bibirnya juga ada kan yang ditusuk-tusuk bibirnya dikasih. Begini ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kita berharap. Tamanni itu kan mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Makanya Allah dawuh lirrijali nasibum mimmak tasabu walin nisa'i nasibum mimmak tasabana. Ayat ini adalah ayat keadilan antara laki-laki dan perempuan pada aspek yang berbeda. Lebih mulia mana antara laki-laki dan perempuan? Kalau dilihat dari sisi anak, lebih mulia perempuan. Ummuka. Tapi di mata Allah, di hadapan Allah, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak mungkin perempuan itu diciptakan oleh Allah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tidak mungkin Allah menciptakan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sama punya fadl masing-masing. Lah sekarang itu yang bermasalah adalah laki-laki pengen jadi perempuan, ya, perempuan pengen ngambil peran laki-laki. Maka ada perempuan yang ingin berperan menjadi kondektur bis. Pernah enggak kamu naik bis ada kondektur perempuan? Nah, peran laki-laki lirrijali nasibum mimmak tasabu walin nisa'i nasibum mimmak tasabana. Relnya sudah disediakan oleh Allah. Kalau rel itu dilakukan maka mulia. Tidak perlu ngambil relnya orang lain. Jangan siksa kamu. Santri yo santri, pelajar yo pelajar. Santri enggak, pelajar yo enggak. Paham ya? Ya sudah jalurnya masing-masing. Makanya kan ada yang dulu pernah saya baca di hadis ini, ada orang-orang fakir yang protes kepada Rasulullah. Enaknya ya Bapak itu bisa sedekah dan lain sebagainya. Akhirnya kan dijawab oleh Rasulullah, semua anggota tubuhmu bisa bersedekah, matamu bersedekah, mulutmu bersedekah, setiap ruas tubuh kita bisa bersedekah. Bacaan takbir sedekah, tasbih sedekah, tahlil ya sedekah, tahmid ya sedekah. Artinya kesempatan berbuat baik itu banyak sekali. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala lirrijali nasibum mimmak tasabu.
Makanya laki-laki itu dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ini real yang diberikan oleh Allah. Laki-laki qawwam terhadap perempuan karena ada faktor yang diberikan untuk qawwam itu. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu ada pemberian yang diberikan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. Apa itu? Misalnya fisik. Laki-laki itu kuat ngangkat-ngangkat. Laki-laki itu kuat macul. Laki-laki itu kuat balapan kuda. Ya sudah, ini memang fadl. Laki-laki itu kalau berjalan di gelap berani. Laki-laki itu pantas menjadi panglima perang. Ya sudah, itu realnya memang. Dan ini mulia lewat ini bukan karena usaha, tapi karena fadl dari Allah. Wahbiyah, pemberian dari Allah. Kamu fisik laki-laki itu kan bukan berdasarkan permintaan, tapi berdasarkan pemberian dari Allah. Lah kalau pemberian dari Allah jangan kau sombongkan, sebab kalau kau sombongkan jangan-jangan pemberian itu lantas diambil oleh Allah. Yang kedua, qawwamnya laki-laki itu karena wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu punya kewajiban memberi nafkah dari hasil pekerjaannya. Lah ini nilai laki-laki. Kemudian berikutnya Allah menuturkan sifat hebat perempuan. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Fassolihatu utawi wadon-wadon kang solihah iku qanitatun ay muti'atun, orang-orang yang taat. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, yang dia bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi perannya masing-masing. Jangan pernah kamu pingin hamil ya. Ini aku kok enggak head. Coba aku head, enak semua. Ya kalau head kamu ada resikonya, diteruskan dong. Setelah head itu kan hamil, nifas, mana. Ada kawan saya, almarhum sudah, walim, pinter dia. Masih saudara dengan saya, Allahumma yarham. Dia bercerita kepada saya, ketika istrinya itu mau melahirkan, saking cintanya kepada istrinya itu, dia minta amalan kepada gurunya. Gurunya juga guru saya. Yai, tolong saya dikasih amalan. Apa? Pindahkan sakitnya melahirkan istri saya pada saya. Biarkan istri saya enggak kesakitan. Kiai saya ketawa. Gak kuat kamu gak kuat kamu. Hanya perempuan yang kuat sakitnya melahirkan itu. Kuat ya, kuat. Gak kuat ya. Ya wes ya, yes. Amalkan ini. Kiaiku agak wali orangnya, dikei amalan. Allahumma yarham ya Isamuddin Hadik. Begitu dikasih amalan betul nak. Ketika mau melahirkan itu kan ada yang namanya kontraksi. Wah, lompat dia, guling-guling, saking sakitnya perutnya. Istrinya enak-enak saja sambil masak, padahal itu sudah mau melahirkan itu. Terus nggak bisa dicabut itu sampai melahirkan, yang sakit itu adalah suaminya. Habis itu gimana diteruskan kelahiran kedua? Buatan kuat. Kata istrinya, lah mas, Muhammad itu macam-macam. Benar kelihatan lemah, tapi perempuan itu hebat luar biasa. Jangan pernah melemahkan perempuan kamu. Untuk urusan kontraksi saja kamu nggak akan kuat, apalagi ketika mengeluarkan itu hidup antar hidup dan
mati. Nggak ada apa-apanya kekuatan kalian. Wong kalian sakit perut saja kadang-kadang jerit-jerit. Perempuan itu luar biasa. Sudah ada jalurnya masing-masing. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kalau kalian ingin fadl, was'alullaha min fadli. Minta saja fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala lan dawu sapa rabbukum pangeran sira kabeh ud'u ndonga sapa sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko bakal ngijabahi sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Perhatikan nak, perhatikan ayatnya itu ud'u fi'il amar. Berarti berdoa itu ibadah. Berdoa itu adalah perintah. Saat kalian berdoa, yang ada dalam pikiran kalian materi yang didoakan apa ibadahnya? Yang kalian pikirkan itu apa yang kamu minta, apa Allahnya yang kamu pikir? Ya Allah, lulus ya Allah, mugi-mugi lulus ya Allah. Yang ada dalam dirimu, pikiranmu lebih dominan lulusnya, apa lebih dominan bahwa ini adalah ibadah kamu berdoa? Lulusnya. Makanya kadang-kadang anak-anakku, kadang-kadang ada orang yang tidak mau berdoa. Saya dulu pernah mengalami begini, untung saya ngaji hikam dibimbing Abah. Kadang-kadang ada orang yang koyok gagah ngono, lapon doa, nggak usah doa. Tanpa berdoa pun kita sudah dijamin oleh Allah. Kenapa? Ngapain kita berdoa? Wong Allah sudah tahu kok kebutuhan kita. Ingat, doa itu perintah dari Allah. Jangan kau lihat dari apa yang akan diberikan oleh Allah lewat doamu itu. Tapi ingat, kalau kamu berdoa itu kamu sudah melakukan perintah Allah. Ud'uni. Yang kedua, ketika kamu berdoa itu ada perasaan bahwa kamu itu ada di bawah. Karena kamu sedang mengemis. Kamu dalam kondisi faqoh, amat sangat butuh akan pertolongan Allah. Ini yang disenangi oleh Allah. Jadi urusan pemberian dari Allah itu urusan kesekian. Tapi kondisimu yang menganggap bahwa dirimu tidak punya kekuatan apa-apa tanpa diberi, dibantu oleh Allah, inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang berdoa itu, ini berdoa apa? Kalau berdoa itu tunjukkan, ada orang yang berdoa itu yang saya tidak bisa niru. Ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia betul-betul menghayati. Kadang-kadang doa enggak paham ya. La ilaha subhanaka, enggak paham dengan apa yang didoakan ya susah. Kalau enggak paham dengan apa yang didoakan itu sudahlah berdoa saja. Yang paling penting saya butuh gitu. Jadi berdoa itu adalah karena kita sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Setelah kamu berdoa baru astajib. Astajib itu jawaban dari ud'u. Astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun Allah lakum marang sira kabeh. Ini janji dari Allah bahwa doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi dalam Al-Hikam itu anak-anakku, pengabulannya itu waktunya terserah Allah fil waqtil ladzi, dalam waktu yang dikehendaki, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Waktunya itu terserah Allah kapan memberinya, tidak harus terserah engkau. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan hujankan ya Allah. Tambah terus,
Sudah teruskan saja doamu itu. Ya Allah jangan hujankan, ya Allah tambah terus. Lah kalau kamu berdoa, ya Allah jangan hujankan, tiba-tiba langsung blek gak hujan. Wah kamu bahaya begitu. Aku Abdul Khalik, kalau kadang ngangkat tangan langsung doanya berhenti. Pas saya sedang panas begitu, sedang panas. Allah kama qulta fi kitabikal karim wa qaulukal haq ud'uni astajib lakum. Ya Allah hujankan hari ini juga, hujankan saat ini ya Allah, saat ini. Tahu-tahu terus bahaya kalau begitu itu. Saya akan noleh kawan, delok. Ini aku kadang ngangkat tangan langsung diijabahi oleh Allah. Jadi waktunya itu terserah Allah, tidak terserah kita. Makanya anak-anakku kadang-kadang doa kita, ya Allah mugi-mugi panjenengan takdir kula saged ziarah ke makam Rasulullah. Ternyata kamu sampai meninggal gak ziarah ke makam Rasulullah. Kenapa? Karena doamu akan diberikan nanti pada anak-anakmu, akan diberikan nanti kepada cucu-cucumu. Kalau anakmu, cucumu tidak diberi, nanti doamu akan diberikan di akhirat. Jadi waktunya itu terserah Allah, karena Allah paling tahu kapan memberi yang tepat. Pertama. Yang kedua, fima yakhtaru laka la fima takhtaru linafsika. Doa yang kita minta kepada Allah itu barangnya sesuai pilihan Allah. Fima yakhtaru milih sapa Allah lakah manfaat kedua kamu. La fima takhtaru linafsika, bukan terhadap barang yang dipilih oleh nafsumu, oleh keinginanmu. Paham ya? Bukan laka belakangnya tapi linafsika. Yang depan lakah manfaat untuk kamu, pilihan Allah itu pasti yang terbaik, pasti manfaat. Yang kedua, pilihan kita itu kadang-kadang didominasi oleh nafsu. Makanya kadang-kadang, ya Allah, kamu yang masih muda-muda, jodohkan kulo dengan Markona ya Allah, panggilannya Nana atau Koko. Ya Allah, Markona. Ternyata kamu dijodohkan oleh Allah dengan Juminten. Fima yakhtaru laka, karena Juminten itu dipilih oleh Allah untuk kamu, karena yang paling pas untuk kehidupan kamu adalah Juminten. Sedangkan Markona itu pilihan nafsumu. Maka kamu baru tahu nanti setelah perjalanan pernikahan, untung dulu gak jadi dengan Markona. Kenapa? Pokoknya untung. Jadi pilihan Allah itulah yang terbaik. Maka kamu, ya Allah, kula nyuwun kok boten dikabul-kabulkan. Jarine sapa enggak dikabul-kabulkan? Setiap doa yang kamu minta pasti dikabulkan, tapi kamu enggak merasa mendapatkan pengabulan itu. Coba kamu enggak sakit, itu bukankah pengabulan dari Allah? Ya Allah, kula nyuwun niki, tapi kamu tidak diberi itu, tapi diberi badan yang sehat, diberi tenang ibadah, diberi orang tua yang perhatian, diberi berapa banyak pemberian Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka sekarang ayo berdoa, tapi jangan fokus pada materi yang kamu mintai itu. Jangan fokus pada nama, tapi fokuslah pada minta kepada Allah. Contoh sederhana. Kemarin pas pergantian tahun itu loh, ya. Hitung mundur kan gitu ya. Hitung mundur. Gimana hitung mundurnya itu? Tet menjadi 0 itu loh ya. 3 2 1 langsung mercon kan bunyi. Misalnya saya dengan Zahroh Mas Muhsin, Mbak Zahroh dengan Mas Muhsin, Mbah nanti malam tahun baru, bagaimana Mbah kalau saya dibelikan mercon sebesar ini? Oh, saya sebagai orang tua hebat nak, jangankan sebesar ini, sebesar kentongan itu saya belikan kamu. Kalau perlu sebesar jidor itu ya nak, tapi kamu sumpet sendiri ya. Ini orang tua LOL ini namanya ini.
Paham ya? Jadi ketika anakmu meminta sesuatu yang membahayakan anakmu, pokoknya dituruti, itu namanya orang tua LOL. Kadang-kadang ada anak minta apa saja oleh orang tuanya dituruti. Bah, pokoknya ini sampean mau aku tetap mondok golek no Samsung paling mahal. Oke. Jangankan Samsung, laptop tak belikan, pulsa. Ini namanya kalau dituruti seperti itu LOL itu namanya. Lah Allah paham mana, jangankan Allah, saya saja paham. Ketika Zahra dan Muhsin minta saya mercon sebesar ini, saya pasti berikan karena saya sayang kepada dia. Mercon seperti itu enggak enak. Lebih bagus kembang api yang bisa mancur ke atas, yang kira-kira tidak membahayakan dirinya. Yang penting dia bahagia dengan pemberian itu. Lah Allah, jangankan Allah, kita saja tahu apa yang terbaik untuk anak kita, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita meminta kepada Allah, jangan pernah kita berkata kok enggak dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah, tapi barangnya terserah Allah, bukan terserah kita. Bahasa Al-Hikamnya satu, waktunya terserah Allah, tidak terserah kamu. Barangnya terserah Allah, tidak terserah nafsumu. Paham nggih? Ayo, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka di doa-doa itu biasanya enggak pakai nama. Kamu minta jodoh cukup Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Enggak usah kamu tambah-tambah Rabbana hablana min azwajina marqonah. Enggak usah. Namanya kamu memaksa Allah. Pokoknya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kalau perlu doa itu yang agak simpel. Ya Allah, kula nyuwun jodoh pokoknya asal-asalan mawon ya Allah. Loh kok asal-asalan kata malaikat? Padahal Allah sudah tahu, kalau malaikat kan enggak tahu. Kalau enggak dijelaskan malaikat itu enggak tahu hati kita itu. Kata malaikat, "Loh iki opo kok santri amanah minta asal-asalan?" LOL ini. Asal-asalan. Dia enggak tahu padahal Allah pintar anak ini, asal-asalan, asal cantik, asal soleha, asal kaya, asal yang lain. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo saya minta, saya ngajak kepada diri saya ngajak kepada kalian, kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ista'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan dengan berdoa. Makanya sepertiga malam terakhir Allah itu kan menantang kalian. Hei, siapa yang saat ini meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta maaf kepadaku akan aku maafkan. Ayo layani tantangan Allah. Jangan terlalu nikmat tidurnya ya. Jangan terlalu nikmat tidurnya. Malam-malam itu bangun sholat malam. Santri kok enggak sholat malam itu, la takun mithla fulan, kan begitu dalam Al-Quran itulah. Dalam al-hadis kan, la takun mithla fulan, janganlah kamu seperti fulan, katakannya Nabi. Kenapa Nabi menyebut jangan seperti fulan? Dia di malam hari bangun tapi hanya pipis kemudian tidur lagi. Nah itu namanya alladzi bala husyaiton. Dia adalah orang yang dikencingi oleh syaitan. Kenapa? Karena malamnya tidak dibuat rukaan sujadan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, coba buktikan dawuhnya Allah ini. Kamu bangun ketika kawan-kawanmu masih tidur, kamu buka, kamu sikat gigi, kamu wudhu dengan bagus, kamu baca Qur'annya, kamu tambah Qur'annya, pasti beleng. Wah enak, pasti enak. Coba, kalau enggak enak kembalikan kepada Allah, jangan kembalikan kepada saya, kembalikan kepada Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi
ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.